Waalaikumsalam. Dengan Mas Raga Aditya ya? Iya. Silakan Mas. Iya. Silakan duduk. Oke, jadi gimana nih Mas Raga Aditya Purnama ya? Iya, benar, Pak. Oke. Biasanya dipanggil siapa nih Mas kalau misalnya di rumah ataupun di tempat main gitu? Oh, biasanya mah sehari-hari dipanggil Raga aja sih, Pak. Raga aja ya? Oke. Jadi sebelumnya Mas ini datang ke sini tuh naik apa nih? Naik motor, naik mobil, atau naik becak nih? Karena ya cuaca hari ini kan lumayan panas ya Mas Iya, Raga panas ya? banget ini, Pak. Heeh. Saya juga kebetulan naik motor rasa jadi agak nyengat gitu. Iya. Jadi naik motor ya. Jadi kesehariannya apa aja nih Mas? Seharian. Sehari-hari ngapain aja gitu. Kalau untuk sekarang nih, seharian saya dari Senin sampai Kamis seperti biasa lah kuliah, Oke. full kuliah pokoknya. Terus mungkin di weekendnya kalau nggak tidur ya beberes rumah, kalau nggak mungkin beberapa waktu kemarin juga sempat ada sesi latihan sih sama anak-anak. Oh, latihan apa itu Mas? Latihan ini musik, Pak. Oh, ikut musik juga ya? Iya, ikut grup musik juga. Hmm. Ya itulah kegiatan saya sekarang, Pak. Oke, jadi bermain musik juga Mas ya? Ya, Sebagai apa itu Mas? kalau saya di musik seringnya jadi gitaris sih, Pak. Gitaris? Iya. Wih, keren dong Mas Keren Raga. kata orang-orang ya kan, cuman ya kita aja, Pak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Maulana Abdullah Furqoni. Iya. Masnya bisa manggil saya Bapak atau Kakak aja nih enaknya nih? Ya, Pak Maulana aja, Pak. Pak Maulana aja. Iya, Pak aja. Oke, jadi di sini saya nih akan membantu Mas untuk membantu permasalahan Mas dan juga mendengarkan serta memberikan solusi tentang apapun permasalahan yang Mas Raga hadapi gitu ya. Oke. Sebelum itu tujuan Mas datang kemari itu apa gitu? Permasalahan apa yang ingin Mas ceritakan kepada saya? Jadi tujuan utama saya kesini ya, Pak ya. Dari kemarin emang yang sangat ngeganjel ini. Ada yang ngeganjel soal permasalahan saya tentang kepercayaan diri saya, Pak. Itu sih yang cukup mengganggu beberapa waktu ini. Oke, jadi sebelum kita mulai nih ya, ada beberapa hal yang mungkin Mas Raga harus ketahui terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu terkait kontrak waktu ya. Iya. Tentu kontrak waktu ini kita memiliki sekitar 20 atau 20 sampai 45 menit lah kurang lebih ya. Jadi untuk waktu sekitar segitu, kemudian jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut nih, kita bisa membuat jadwal kembali untuk melakukan konseling lagi di minggu berikutnya biasanya. Kemudian ada beberapa asas yang harus Mas Raga ketahui nih. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini Mas Raga bebas untuk menceritakan permasalahan ataupun sesuatu hal yang mengganjal Mas Raga gitu, yang dapat menghambat perkembangan tentunya, perkembangan Mas Raga, tanpa harus khawatir permasalahan ini diketahui orang lain gitu. Karena saya juga memberikan ataupun melaksanakan asas kerahasiaan ini yang dimana semua permasalahan yang Mas Raga berikan kepada saya itu tidak akan saya berikan kepada orang lain kecuali permasalahan Mas ini menyangkut atau membahayakan Mas Raga ataupun orang lain gitu. Jadi saya harus memberikan terhadap orang lain gitu terkait masalah jika mau mengganggu gitu. Kemudian ada asas keterbukaan ya. Jadi dalam sesi konseling ini keterbukaan Mas itu sangat diperlukan ya, karena semakin Mas terbuka, semakin mudah juga saya untuk memberikan solusi dan juga ya memberikan arahan gitu terkait permasalahan-permasalahan yang Mas Raga hadapi ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Mas Raga ini datang kemari atas kemauan sendiri atau ada hasutan atau paksaan dari orang lain? Kalau untuk paksaan nggak ada sih, Pak. Jadi pure mau sendiri. Jadi asas kesukarelaan ini adalah kemauan dari Mas sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Oke. Jadi apakah hal yang sudah saya sampaikan barusan dapat diterima dan dapat Mas, ya intinya dapat Mas terima gitu, Mas pahami gitu? Ya, bisa, Pak. Oke. Tadi kan sudah disebutkan bahwa permasalahan Mas Raga ini tentang
kepercayaan diri ya. Iya. Tentunya kepercayaan diri ini sangat mengganggu keseharian dan juga kegiatan-kegiatan Mas Raga ya. Iya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut tentang permasalahan yang Mas Raga alami? Untuk permasalahan yang sekarang sering saya hadapin ya, apalagi saya sekarang lagi di jenjang kuliah, Oke. mungkin kepercayaan diri itu hilang ketika saya harus menghadapi presentasi di kelas. Oke. Nah, seringnya gitu sih Pak, buat sekarang ini. Oke, jadi permasalahan kepercayaan diri Mas Raga ini terkait presentasi gitu ya. Iya. Mungkin tentang berbicara di depan Iya. umum tentunya ya. Jadi apa yang Mas pikirkan ketika Mas ini kurang percaya diri di hadapan publik itu? Apa yang ada di pikiran Mas ketika Mas ingin menyampaikan materi-materi gitu? Mungkin yang ada di pikiran saya ketika saya berbicara di depan orang banyak, saya takutnya tuh ketika saya lupa apa yang akan dibicarakan ataupun salah dalam berbicara, orang-orang yang ada di hadapan saya itu bakalan menilai buruk gitu ke saya. Oke. Pak. Jadi yang harusnya saya lancar ketika berbicara jadi terbebani oleh pikiran itu Pak, gitu. Kira-kira. Oke, jadi permasalahan Mas Raga ini disebabkan oleh pandangan-pandangan orang lain yang mungkin mengejudge ya Iya. tentang materi-materi yang disampaikan oleh Mas Raga ya. Mungkin ada pengalaman masa kecil yang buruk atau trauma terhadap publik-publik, orang-orang banyak gitu. Pengalaman ya. Kalau pengalaman sih kayaknya waktu SD sih yang agak berpengaruh ya kayak. Soalnya kan ketika saya SD itu kebetulan ekonomi keluarga saya juga lagi buruk-buruknya ya Pak ya. Mohon maaf yang ngomong. Jadi ketika itu ayah saya berprofesi sebagai tukang buruh cuci, tukang cuci steam. Oke. Nah, saya juga di usia yang harusnya banyak bermain ketika SD kan banyak berinteraksi lah dengan teman-teman. Saya mau tidak mau harus membantu ayah saya ketika itu. Nah, jadi ketika saya berhadapan dengan teman-teman saya di SD, mereka taunya ya saya hanya orang-orang sepele gitu, cuman orang yang dibayar buat nyuciin motor, mobil, ya mobil-mobil orang kaya lah ya kan kalau di desa itu. Seperti itu Pak. Jadi saya itu waktu SD bisa dibilang dikucilkan lah Pak. Oke. Jadi ternyata ada setelah apa yang Mas ceritakan ini ada pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan dari mungkin teman-teman sekitar ya. Jadi apakah ketika Mas melakukan presentasi ataupun ngobrol dengan orang-orang terdekat itu berbeda saat Mas Raga ini berbicara di hadapan orang lain gitu? Apakah ketika berbicara dengan teman dekat itu lancar, tapi ketika dengan orang lain terbata-bata gitu ataupun gugup gitu? Bisa dijelaskan? Mungkin kalau dengan teman dekat ya, saya nggak ngerasa gugup karena jarang lah untuk berbicara formal gitu kan sama teman dekat. Ya sebatasnya teman kan bercanda lah kan. Ya nggak terlalu yang serius lah gitu obrolan-obrolannya. Mungkin itu sih Pak yang bikin berbeda, bikin saya nggak gugup karena nggak formal aja gitu. Oke, jadi setelah apa yang saya ketahui dan juga dengar dari Mas Raga ini percaya diri ketika berdialog ataupun ngobrol biasa itu dengan teman-teman dekat ya. Iya. Kecuali di hadapan umum atau di publik gitu ya. Tapi gini Pak, saya kan di luar sebagai mahasiswa, saya juga punya hobi lah ya di kesenian gitu, khususnya di bagian musik lah. Jadi sudah bisa dibilang sering lah saya ini di depan panggung di panggung gitu di depan orang banyak. Nah, ketika saya di depan orang banyak dan hanya bermain musik gitu, hanya main gitar, saya nggak merasa percaya diri saya itu hilang Pak. Oke. Tapi ketika saya harus berbicara
di depan orang banyak, ya rasa percaya diri itu langsung down ya. buyar gitu ya, Iya. langsung hilang gitu. Oke, jadi bisa dibilang ketika berinteraksi aja ya sebenarnya. Iya. Atau Karena kan- mungkin gini Pak, karena saya sudah sangat menguasai lah, bukan sangat ya, sudah biasa gitu, sudah menguasai dalam bidang gitar gitu. Apakah hal itu yang bikin saya merasa percaya diri gitu? Sedangkan kan ketika saya presentasi, materi yang saya bawa itu belum sepenuhnya saya kuasai gitu Pak. Oke, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu permasalahan ya ketika kita ingin mempresentasikan ya. Yang pertama itu adalah kesiapan materi kita tentunya ya. Jadi ketika kita belum menguasai materi nih, kita tuh bakal nginget-nginget, wah materi apa yang mau saya sampaikan, terus apa tadi yang saya inget-inget, apa yang semalam saya hafal, saya pahami gitu ya. Nah, sementara ketika bermain alat musik juga, kita tuh tentu sudah, kan kalau di kesenian itu, terutama di alat musik kan kita latihan itu Iya, pasti berbulan-bulan iya. atau bertahun-tahun gitu. Sehingga kita sudah mahir dan kepercayaan diri kita meningkat. Iya. Tentu hal itu juga menjadi fokus tersendiri ketika di kesenian itu kan, kalau misalnya Mas Raga main gitar nih. Iya. Nah, pasti Mas Raga tuh fokus sama gitarnya aja nih. Iya. Nggak fokus ke audiens ataupun ke orang yang menonton gitu. Jadi mungkin ketika di presentasi itu Mas Raga bisa fokus ke materinya aja. Iya. Jadi tatapan orang lain ataupun apa namanya ya, omongan-omongan orang lain itu tidak perlu diperhatikan gitu, tidak perlu dihiraukan gitu. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin ya saya ini jadi kedepannya harus mencoba agak acuh lah gitu ya sama Ya, pikiran-pikiran itu gitu. kita harus apa ya namanya, bisa berpikir positif gitu. Kita bisa kok apa namanya, misalnya kita takut gagal nih, tapi kita merubah pikiran kita itu, kita bisa, kita paham gitu akan materi yang akan kita sampaikan gitu. Iya. Oke, mungkin begitu Mas Raga. Oke, jadi terkait permasalahan yang sudah Mas Raga ceritakan kepada saya, itu saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan Mas Raga menjadi kurang percaya diri. Salah satunya adalah pengalaman masa kecil yang buruk ya Mas ya. Iya. Mas Raga dibully ataupun dikucilkan karena maafnya pekerjaan orang tua yang belum memadai ya penghasilannya. Status Jadi sosial. ya status sosialnya karena tidak merata itu, jadi sedikit dikucilkan ya oleh temannya. Dan juga mungkin selama masa kecil Mas ini kurang teman ya bisa dibilang ya. Iya, kurang temen. Karena tadi itu ya, karena Sosial tadi kan, status sosial jomplang. tadi itu ya. Iya. Jadi ya kurang percaya diri karena jarang ngobrol juga dengan teman-teman, jarang berdialog tentunya ya. Iya. Kalau misalkan di rumah itu sering nggak sih Mas misalnya ada cerita apa gitu, masalah apa gitu, Mas ceritakan kepada orang tua Mas ataupun saudara-saudara gitu. Kalau ke orang tua ya nggak bisa dibilang sering sih Pak, ya pernah lah gitu kalau ke orang tua. Pernah tapi jarang gitu Iya, mungkin ya. pernah tapi jarang. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu penyebab ya, karena jarang bercerita juga ya tentunya. Jarang bercerita kepada orang tua juga, sehingga ketika Mas Raga ini ingin mengungkapkan atau mempresentasikan sesuatu itu menjadi gugup gitu ya. Karena jarangnya berdialog dengan orang tua maupun dengan teman dekat gitu ya. Jadi Mas bisa melakukan presentasi itu misalnya dicoba di rumah di depan cermin ataupun ya berdialog sendiri, kemudian coba untuk melakukan presentasi itu di depan teman dekat dulu ya pertama ya. Dengan teman dekat, kemudian misalnya udah lancar nih, bisa mengundang beberapa teman yang kurang dekat ataupun orang asing gitu ya. Kayak temen yang nggak terlalu dekat gitu Ya, teman yang cuma tidak kenal terlalu aja dekat, gitu. kenal aja. Mungkin 2-3 orang untuk masuk ke lingkup teman dekat itu untuk menyimak ataupun ya menjadi pendengar gitu ketika Mas presentasi. Jadi gini, misalnya gini Mas. Mas kan presentasi dulu nih ataupun berdiskusi ke teman dekat dulu ya. Teman dekat, misalnya Mas punya circle lah ya bilangnya kita sekarang ya. Circle itu terdiri dari mungkin
5 orang atau 6 orang gitu ya. Hmm. Jadi kan kalau tadi teman dekat itu sudah lancar ya Mas ya. Iya. Kemudian bisa mengundang 2 atau 3 orang gitu. Misalnya Mas punya teman namanya Dimas, Dian dan Pacem gitu ya. Iya. Nah, Mas tuh bisa mengundang orang yang 3 tadi itu yang kurang dekat, undang untuk gabung berdiskusi itu. Oh, iya, iya. Nah, setelah itu misalnya Mas sudah mulai merasa percaya diri nih. Nah, Mas bisa langsung berdiskusi dengan sekelompok orang banyak gitu. Misalnya 10 atau 20 orang Iya, gitu ya. Nah, nanti setelah Mas bisa percaya diri banget nih udah ya istilahnya sudah apa ya? Sudah matang gitu ya percaya diri Mas ya. Nah, Mas tuh langsung bisa tuh presentasi ataupun depan diskusi di depan kelas tuh. Nah, itu bisa dicoba sih. Oh, iya. Nanti ini saya akan coba dari ya itu tadi lah teman-teman dari grup musik Iya, juga mungkin bisa kayaknya. Ya, tuh Soalnya bisa kan tuh membantu. agak sering juga ya sama Hmm. mereka. Oke lah. Iya, Pak. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa memakai teknik bangku kosong. Bangku kosong. Ya. Nah, itu gimana itu kalau bangku kosong? Oke, jadi untuk Baru dengar. teknik bangku kosong ini Mas ini menceritakan apa yang jadi penghambat dari kepercayaan diri Mas itu terhadap diri sendiri untuk mencari solusi dan juga dukungan yang positif gitu Mas. Jadi simpelnya kali kayak gini apa ya? Saya nih punya 2 sisi lah. Ya, ada sisi negatif Yang dan sisi saya positif. tadi Pesimis tidak ya. percaya diri gitu kan, negatif, dan sisi saya yang Positif. Positif Satunya itu gitu untuk kan. menguatkan gitu loh. oh ya, Memberikan dukungan paham. positif. Apakah Mas bersedia untuk mencobanya? Insya Allah. Ya. Oke, jadi Mas Raga seperti yang tadi saya bilang bahwa kita sekarang akan melaksanakan teknik konseling bangku kosong ya. Ya. Jadi yang dimana bangku kosong ini nanti Mas Raga membayangkan kalau Mas Raga ini berbicara dengan dirinya sendiri gitu. Jadi nanti di sini Mas Raga berbicara dengan diri sendiri yang kiranya menjadi hambatan ketika Mas tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Ya. Misalnya gini, nanti Mas kan duduk di sini tuh, nanti Mas bilang gini, wah saya tidak percaya diri nih, saya nggak bisa nih besok presentasi. Nah nanti Mas pindah ke sini untuk memberikan dukungan yang positif dan juga seperti apa ya, motivasi gitu kepada Mas sendiri gitu ya. Jadi nanti pas Mas pindah ke sini bilang gini, saya yakin kamu pasti bisa kok, saya yakin kamu pasti berhasil untuk melakukan presentasi. Mungkin kira seperti itu. Apakah Mas Raga sudah mengerti? Ya. Oke. Jadi silakan ya Mas ya. Sepertinya saya tidak bisa untuk menghadapi masalah ini sekarang. Rasa percaya diri saya hilang seketika begitu saja. Ketika saya harus menghadapi orang-orang di depan saya yang tidak hanya satu orang, saya takut untuk gagal. Saya takut orang-orang itu menilai saya sebagai orang yang buruk. Dan gimana kalau misal saya gagal? Gimana kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal? Saya paham atas rasa takut yang sekarang kamu rasakan, rasa bimbang, rasa cemas akan kesalahan, rasa ragu untuk melangkah ke depannya. Tapi coba kamu pikirkan hal-hal positif yang ada di dalam diri kamu selama ini. Jadi kamu selama ini tuh sudah melewati hal-hal yang tidak mudah gitu. Masalah-masalah yang dalam masa itu sulit juga, kamu anggap sulit juga. Tapi terbukti dengan kamu yang sekarang ini lebih baik. Kamu bisa menghadapi masalah-masalah tersebut, kamu bisa melewatinya lah. Dan harusnya sekarang juga kamu bisa untuk melewati masalah ini yang sekarang kamu hadapi. Karena mungkin memang rasa takut itu terus menghantui diri kamu, rasa takut gagal, rasa cemas, rasa bimbang.
dan coba kalahkan rasa-rasa takut dan bimbang itu dengan hal-hal positif yang kamu miliki sekarang. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti bakal menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi gimana Mas Raga perasaannya setelah berhasil mengeluarkan unek-unek ya kalau kita bisa bilang ya? Bagaimana perasaan Mas? Sekarang yang saya rasain lumayan lega sih Pak. Saya juga bisa berbicara atau berinteraksi dengan diri saya sendiri, mengeluarkan unek-unek saya dari kemarin kan, tentang rasa percaya diri saya yang tidak ada lah ya, bisa dibilang. Mungkin kedepannya ya saya harus mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih optimis aja gitu ya Pak. Oke. Ya, selamat ya Mas Raga sudah melakukan teknik bangku kosong ya. Iya. Jadi di mana teknik bangku kosong ini memiliki tujuan agar konselingnya itu memahami apa yang dia rasakan, apa yang membuat atau menghambat dari permasalahan yang dimiliki oleh konseling tersebut ya. Iya. Jadi tadi Mas sudah mempraktikkan teknik bangku kosong dan Mas juga udah tahu nih apa yang ada di dalam diri Mas tuh, kepercayaan dirinya seperti apa, kemudian masalahnya apa, dan juga Mas sudah mengerti ya apa solusi dan juga support yang ada di dalam diri Mas yang sudah Mas lakukan tadi. Mungkin itu sebagian dari praktik bangku kosong kita dan sudah kita lakukan ya. Jadi konseling kita sampai di sini. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan kembali, kita dapat melakukan sesi diskusi di jadwal berikutnya. Oke, terima kasih Mas Raga sudah memberikan cerita dan juga permasalahannya yang mungkin mengganggu Mas Raga ya tentunya ya. Jadi saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Mas dan juga saya dapat pengalaman nih dari cerita-cerita Mas, dari masa lalu Mas yang menjadi penyebab Mas jadi tidak percaya diri. Kemudian Mas Raga ini berani untuk mengeluarkan unek-unek lah yang ada di Mas Raga tanpa takut dibeberkan kepada orang lain. Tentunya saya juga akan menjaga rahasia ini dan ya konseling itu berakhir sekarang. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Maulana telah bersedia untuk mendengarkan masalah-masalah saya, unek-unek saya, karena dari kemarin ya sempat bingung sih untuk cerita kemana, untuk ngeluarin kemana, dan ya pikiran-pikiran itu kan bergelut terus gitu di otak saya kan sendiri. Sekarang ya alhamdulillah udah merasa cukup lega karena ada tempat untuk menumpahkan semuanya gitu. Terima kasih banyak Pak. Oke, jadi sekali lagi selamat buat Mas Raga karena sudah menjadi lebih enak ya, lebih lega gitu ya. Kita tutup konseling pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.